direncanakan akan dilakukan di tanggal 30. Itu kami sudah mendapatkan persetujuan dari BKN, itu akan dilaksanakan di tanggal 13 September. Setelah itu mereka mendapatkan kesempatan mengikuti ujian 3 kali dengan ujian pertama berpihak afirmasi bagi guru honorer yang ditempatkan di sekolah negeri. Mereka mendapat kesempatan untuk ujian pertama dulu tanpa bersaing dengan yang di swasta maupun yang mempunyai serdik. Yang swasta maupun individu yang sudah punya serdik baru boleh ikut di tahap 2. Tahap 1 itu hanya guru honorer di sekolah negeri dan guru honorer ex-THK 2. Jika formasi tersedia di sekolahnya, dia milih formasi itu. Jika formasinya tidak tersedia di sekolahnya, misalnya saya sih ngajar di SD 1, ijazah saya matematika, artinya guru kelas ya. Tetapi di situ tidak ada formasi guru kelas misalnya, atau di SMP ijazah saya bahasa Indonesia, tapi di situ tidak ada formasi bahasa Indonesia. Maka guru honorer itu boleh memilih formasi di sekolah lain yang tersedia, yang ada formasi tidak ada gurunya. Saya tahu dari mana? Dari sistem. Sistem nanti akan menunjukkan mana saja yang boleh Bapak Ibu pilih dari sistem itu. Seleksi 1 hanya untuk guru honorer, bagi yang tidak ada formasi di sekolahnya, boleh di sekolah lain, selesai, kemudian tidak lulus misalnya, itu bisa ikut di ujian seleksi tahap 2. Bedanya kalau tahap 1 itu afirmasi untuk seluruh guru honorer, tahap 2 itu bersaing dengan semuanya, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Ya. Dan bisa pindah sekolah lain, tetapi masih satu daerah kewenangan. Lalu tes ketiga itu lintas daerah, boleh lintas daerah kalau memang masih ada formasi yang tersedia, gitu ya. Jika ada formasi kosong sampai 3 kali Bapak Ibu guru itu nggak memenuhi passing grade, masih ada 50 memenuhi passing grade, tetapi rankingnya kalah dengan teman yang lain, dan itu masih ada formasi kosong, maka nanti optimalisasi dilihat bisa dengan ranking lagi dia masuk. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, itu untuk alur seleksi guru ASNP 3K. Nah Bapak Ibu agak cepat aja karena mungkin waktu saya nggak terbatas ya Bapak, ya Bu moderator. Nah ini ada afirmasi yang bisa disampaikan kepada guru-guru. Bagi yang punya serdik, 100% nilai kompetensi teknisnya itu langsung dapat nilai bonus 100%, tapi tetap harus ikut tes, mengerjakan tesnya. Tetapi tetap mendapatkan 100% yang punya serdik. Yang punya serdik usianya di atas 35, tambah 15%, tapi bukan berarti 115 ya. Bagi yang usia di atasnya, berarti yang diambil yang tertinggi adalah serdiknya. Bagi yang usia di atas 35 dapat bonus poin 15%, bagi yang disabel 10%, bagi guru honorer ex-THK 2 10%. Kalau digabung berarti saya di atas 35, saya ex-THK 2, saya disabel, berarti dapat 35. Kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, rencana hasil ujian, tadi sudah ada yang bertanya, rencana hasil ujian, mohon maaf saya harus menulisnya rencana karena sampai saat ini belum diputuskan. Rencananya itu nilai akan ditampilkan begitu Bapak Ibu selesai. Begitu Bapak Ibu klik selesai, maka nilainya akan muncul. Tapi nilai yang ditampilkan bukan nilai akhir. Jadi nilai yang jawaban yang betul. Misalkan Bapak Ibu betul 100 soal dari 150, maka di situ akan tampil 100/150. Jadi bukan nilai jadi. Tapi yang ditampilkan adalah nilai betulnya. Kemudian setelah itu nilai tersebut akan ditampilkan di layar umum. Di layar umum ini di mana? Di ruang panitia. Di ruang panitia akan ditampilkan juga nanti juknisnya. Kami masih menunggu juknisnya, tapi menurut rencana bahwa nilai Bapak Ibu itu akan ditampilkan di ruang panitia.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat nilai punya peserta lain juga. Artinya penilaian ini terbuka, begitu. Kemudian nilai yang tampil ada 3, nilai kompetensi teknis, nilai kompetensi manajerial, dan sosiokultural. Ini disatukan. Kompetensi teknis 1 nilai, manajerial dan sosiokultural 1 nilai. Kemudian nilai wawancara tertulis juga menurut rencana nilainya akan keluar. Mengenai teknisnya seperti apa, maaf, saya tidak diberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penilaian, gitu. Hanya saja setelah selesai nilainya akan ditampilkan. Kemudian Bapak Ibu, terakhir mohon diperhatikan, Bapak Ibu mohon hadir 1 jam sebelum jadwal, karena Bapak Ibu harus melakukan registrasi. Kenapa harus melakukan registrasi? Karena yang ujian itu Bapak Ibu belum tentu ujian di sekolah yang Bapak Ibu kenal. Yang kedua, panitianya pun panitia dari luar yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Nah, untuk registrasi, kemudian Bapak Ibu nanti setelah registrasi, Bapak Ibu harus menitipkan barang. Bapak Ibu harus menitipkan barang. Barangnya, jadi Bapak Ibu tidak boleh membawa apapun, termasuk jam tangan, handphone, itu semuanya ditinggalkan di ruangan. Alat tulis ditinggalkan di ruangan. Artinya Bapak Ibu mengisi daftar hadir pun memakai alat tulisnya panitia, gitu. Sehingga di poin nomor 3, mohon Bapak Ibu jangan membawa barang berlebihan, begitu. Cukup Bapak Ibu bawa identitas yang Bapak Ibu perlukan saja. Karena apa? Karena nanti semua tas Bapak Ibu harus dititipkan di ruang panitia, di ruang penitipan barang. Berikutnya setelah menitipkan barang, Bapak Ibu akan mendapatkan pengarahan panitia. Dan Bapak Ibu menurut rencana, mohon maaf. Bahkan Bapak Ibu menurut rencana, Bapak Ibu akan mendapatkan pemutaran video panduan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi, bagaimana halaman depan, bagaimana memasukkan username, bagaimana panduan Bapak Ibu melakukan ujian, itu akan ditampilkan dalam bentuk video. Rencananya seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu hadir 1 jam sebelum jadwal. Karena kalau Bapak Ibu terlambat, pasti Bapak Ibu akan ketinggalan pengarahan panitia atau pemutaran video panduan. Berikutnya Bapak Ibu mohon jalankan protokol kesehatan 5M, memakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Jadi Bapak Ibu harus selalu menjalankan itu demi kesehatan kita bersama. Kemudian poin 3-nya jangan membawa barang berlebihan. Yang keempatnya, pastikan ruangan dan komputer yang Bapak Ibu gunakan sesuai dengan yang tertera di kartu. Begitu, sesuai dengan yang tertera di kartu. Jangan sampai Bapak Ibu tertukar. Kenapa? Karena ujian ini bersifat semi online, maka Bapak Ibu sudah ditempatkan soalnya dan tempatnya di server tertentu. Jadi tidak bisa karena yang kosong di ruangan 2, Ibu ujian di ruangan 2 padahal harusnya di ruangan 1. Jadi tidak bisa seperti itu. Begitu. Dan yang terakhir, saran Bapak Ibu membawa tisu basah sekali pakai, karena nanti mouse dan keyboardnya akan dipakai oleh banyak orang. Jadi Bapak Ibu sebelum ujian, mouse keyboardnya bisa dilap dulu dengan tisu basahnya. Untuk apa? Untuk keamanan, untuk kesehatan kita semua. Nanti sesudah ujian dilap lagi, begitu. Nah, untuk barang berlebihan, untuk barang berlebihan itu termasuk Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan salinan Perdirjen,
Di situ sudah disebutkan dari mulai kalkulator dan segala macam itu tidak boleh dibawa. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sukses menghadapi ujian dengan CAT UNBK ini, tetap sehat dan diberikan kelancaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak